Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Nurbagja Permana, NPM 19 10 63 10 740 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan strategi pembelajaran dari mata kuliah kurikulum pembelajaran. Kita akan membahas pendekatan strategi pembelajaran, yaitu ada 4 strategi. Yang pertama, strategi pendekatan. Yang kedua, strategi metode. Yang ketiga, ada strategi model. Dan yang terakhir, ada strategi teknik. Yang pertama, ada pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatan pembelajaran, terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Ya, menurut Neumann dan Logan mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama ada mengidentifikasikan dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua ada mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga ada mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang keempat ada mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada metode. Metode pembelajaran adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Seorang guru harus bisa menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar, sesuai dengan karakter para siswanya. Dengan begitu, proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pelajaran dengan lebih mudah. Menurut para ahli, yang pertama ada Asbi Asidik. Menurut Asbi Asidik, metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Begitulah menurut Asbi Asidik. Nah, ada dari para ahli yang kedua, yang bernama Abdurrahman Ginting. Menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dalam sumber daya terkait lainnya supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Tenaga pengajar harus mengetahui metode pengajaran mana yang paling efektif dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Adapun macam-macam metode pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Abdurrahman Ginting ada metode ceramah. Yang kedua ada metode pembelajaran diskusi. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Yang keempat ada metode ceramah plus. Kan tadi ceramah doang, sekarang ada ceramah plusnya. Yang kelima ada metode pembelajaran resitasi. Dan yang keenam ada metode eksperimen. Selanjutnya ada model. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran untuk namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu fokus
orientasi yang digunakan guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung. Fokus orientasi pembelajaran tersebut terbagi ke dalam dua bagian, yakni yang pertama ada pembelajaran berorientasi pada siswa, berarti fokus yang menjadi pusat pembelajaran terhadap pada siswanya. Siswa yang dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan mendampingi siswa. Yang kedua ada pembelajaran berorientasi pada guru, yakni pembelajaran berpusat pada guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting. Guru menjadi sumber informasi dan guru pun bisa menentukan apa saja yang dikuasai siswa. Menurut Joyce dan Weil dalam buku Suprihating Room terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama ada model pemrosesan informasi, yang kedua ada model pribadi, yang ketiga ada model interaksi sosial, yang keempat ada model perilaku. Ya, yang terakhir ada teknik. Teknik pembelajaran ini adalah metode pengajaran dengan cara melatih soft skill atau keterampilan pada siswa dengan cara merancang, membuat, atau dengan memanfaatkan sesuatu. Sistem pembelajaran seperti ini memerlukan kreativitas yang tinggi pada siswa dengan memanfaatkan bahan tertentu menjadi lebih bermanfaat dan berguna. Cara yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu metode yang secara spesifik, contohnya ya, diskusi dengan peserta yang aktif akan berbeda dengan diskusi dengan peserta yang pasif. Meskipun metodenya sama, yakni diskusi tetap teknik berbeda. Hal ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan siswa di dalam kelas. Menurut ahli Richard Anderson, Sujana 1990, dia menemukan dua metode pembelajaran. Yang pertama, student center. Student center biasa disebut tipe autokratis karena pendekatannya satu arah, yakni dari guru, dan pendekatannya kedua disebut tipe demokratis, karena guru memberi peluang peserta didik mengajukan pertanyaan. Metode pembelajar yang paling diutamakan dalam pendekatan ini antara lain diskusi, problem solving, metode simulasi, bekerja kelompok, dan metode lain yang menunjang berkembangnya hubungan sosial peserta didik. Yang kedua ada teacher center. Teacher center adalah suatu pendekatan belajar yang berdasarkan pada pandangan bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Model ini didapat dicontohkan antara lain adalah menggunakan metode sosiodrama atau bermain peran yang kita sebut dengan role playing. Keterlibatan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar cukup tinggi, terutama dalam bentuk partisipasi dalam kelompoknya. Partisipasi ini menggambarkan adanya interaksi sosial di antara sesama peserta didik dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, model ini boleh dikatakan berorientasi pada peserta didik dengan mengembangkan sikap demokratis. Artinya, sesama mereka mampu saling menghargai meskipun mereka memiliki perbedaan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.